Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan menjelang sore hari ini kita berjumpa kembali, bertatap muka kembali bersama channel Syafi'i Ar-Rifai dengan tema perayaan hukum, bagaimana pendapat hukum sholat Id menurut 4 mazhab. Hukum 2 sholat hari raya menurut 4 mazhab. Sebagaimana dalam keterangan kitab Tausyikh ala Ibni Qasim halaman 83 itu di sana dijelaskan bahwasanya faslun wa salatul idaini. Fasal tining panika fasal wa salatul idaini tining salat 2 hari raya, 2 hari terlasan. Dalam artian Aidil Fitri wal Adha, 2 hari raya Aidil Fitri, Idul Adha. Bagaimana menurut pendapat mazhab? Jadi menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, sholat Id itu sholat 2 hari raya hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena berpedoman pada Nabi, karena Nabi pernah melaksanakannya. Kalau menurut Abu Hanifah, sholat 2 hari raya ini dihukumi wajib ain. Kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, maka hukumnya wajib kifayah. Dan sholat Id itu harus disyariatkan secara berjemaah. Syariatnya sholat Id, sholat hari raya itu harus berjemaah. Kecuali itu lebih utama berjemaah, kecuali bagi orang yang haji di Mina. Kenapa kok? Maka sholat hari raya di Nahar itu lebih utama sendirian. Kenapa? Karena kebanyakan kesibukan yang dialami. Lalu bagi siapa disyariatkan sholat Id berjemaah? Satu, bagi orang yang sholat sendirian, bagi musafir, bagi budak, bagi orang merdeka, bagi khunsa, dan bagi perempuan. Kalau bagi ajus, kalau bagi orang yang tua renta, yang sudah lemah, tak mampu, maka sholat Idnya itu di rumah, boleh di rumah tanpa memakai wangi-wangian. Itu kalau bagi ajus. Dan sekarang waktu sholat 2 hari raya. Jadi waktu sholat 2 hari raya itu ma bainatul ibtida'i tulu'is syamsi wa ila zawaliha. Yaitu dimulai dari awal terbitnya matahari sampai hilangnya matahari. Terbitnya matahari ini pada hari di mana kebanyakan orang melaksanakan hari raya, meskipun pada hari itu tanggal 2 Syawal. Sholat Id itu dilaksanakan dengan 2 rakaat. Rakaat pertama
takbiratul ihram. Nah, dengan dua rakaat itu takbiratul ihram dengan satu niat. Takbiratul ihram dengan satu niat salat Idul Fitri atau salat Idul Adha. Doa ya'ti bi du'a iftitah, dan orang itu melaksanakannya dengan doa iftitah. Dan wa yukabbiru fi rakaatil ula sab'an. Di rakaat yang kedua, di rakaat yang pertama itu bertakbir 7 kali. Itu takbir 7 kali selain takbiratul ihram. Yaqifu baina kulli ithnatayn min at-takbirat bi qadri suratul ikhlas. Dan di antara masing-masing dua rakaat itu berhenti dengan sekedar bacaan surat Al-Ikhlas. Dan pada waktu berhentinya itu alangkah baiknya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa? Karena bacaan tersebut pantas untuk keadaan tersebut. Dan takbirnya itu disunahkan dikeraskan takbirnya. Kalau zikirnya itu diperpelan, jangan dikeraskan. Jadi kalau takbirnya itu dikeraskan, kalau zikirnya itu diperpelan, jangan dikeraskan. Kemudian membaca ta'awud, membaca Fatihah, kemudian setelah membaca Fatihah membaca surat secara jelas, secara keras. Dan di rakaat yang kedua itu takbirnya 5 kali. Dan di antara masing-masing dua takbiran, yang mana di antara masing-masing dua takbiran selain, jadi di rakaat yang kedua takbirnya 7. Di rakaat yang pertama takbirnya 7 takbiran 7 kali. Di rakaat yang kedua takbirnya 5 kali. Selain takbiratul qiyam, takbir untuk berdiri. Kemudian tsumma yata'awwadu tsumma yaqra'ul Fatihah wa suratul Iqtarab. Kemudian di rakaat yang pertama, kemudian setelah takbiratul ihram, setelah takbir 7 kali di rakaat yang pertama membaca ta'awud, membaca surat Fatihah. Setelah surat Fatihah membaca surat Qaf dengan keras. Itu kalau rakaat yang pertama. Kalau yang kedua itu takbir 5 kali dan membaca dengan di tengah-tengah berhenti, itu di alangkah baiknya membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Di rakaat yang kedua itu 5 kali selain takbir berdiri. Kemudian membaca ta'awud, kemudian membaca Fatihah, dan setelah surat Fatihah membaca surat Iqtarabat secara keras. Dan setelah dua rakaat tersebut disunahkan khutbah, 2 khutbah. Yukbar fil mubtida'il awla, khutbah pertama diawali dengan 9 takbiran, dan khutbah yang kedua diawali dengan 7 takbiran. Walau fassala bainahuma bitahmidin wa tahdidin wa tsana'in kana hasanan. Misalkan jika antara 2 khutbah itu dipisah dengan tahmid, memuji Allah, dan tahlil la ilaha illallah, dan memuji pujian, maka itu baik. Itu dianggap baik. Ya, cuma ini semoga suasana hari raya Lebaran kali ini semoga semua dosa yang kita berbuat di luar Ramadan, sebelum Ramadan, dan sudah terhapuskan.
semoga amal ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah, dan semoga yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar maka setelah Ramadan maka kehidupannya akan lebih baik jika orang tersebut mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.